Halo semuanya, ketemu lagi di videoku kali ini. Dan hari ini aku mau share ke kalian semua bagaimana tips dan trik lulus ujian B1 Bahasa Jerman. Nah, perlu kalian ketahui semuanya dan aku yakin kalian pasti sudah tahu beberapa program-program yang ada di Jerman. Dan pastinya memerlukan sertifikat bahasa, mulai dari level A1, A2, B1, B2, C1, dan C2. Dan ini disesuaikan dengan kebutuhan kalian. Contohnya kalian ingin kuliah, kerja, au pair, short, dan lain sebagainya. Dan aku akan share ke kalian semua tips dan trik supaya kalian bisa lulus ujian B1 Bahasa Jerman. Dalam ujian akan dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada Lesen, Hören, Sprechen, und Schreiben. Dan kita akan membahas dulu yang pertama, yaitu Lesen. Hal yang harus kalian perhatikan dalam pengerjaan lesson adalah kalian harus menguasai seperti kasus nominatif, akusatif, dan datif. Dan ketiga ini sangat penting dalam kalian memahami konteks lesson atau konteks bacaan yang ada di soal ujian kalian. Dan aku saranin kalian harus mempermatang konsep gramatik kalian, gramatik dari nominatif, akusatif, dan datif. Karena dari 3 kasus itu ada beberapa konteks yang akan membedakan arti jika kalian tidak memahaminya. Dalam pengerjaan lesson, kalian hanya mempunyai waktu 65 menit dalam mengerjakan soal. Dan jika ada beberapa soal yang kalian tidak mengerti dan tidak bisa kalian pahami, aku saranin kalian jangan fokus mengerjakan di satu soal yang susah tersebut. Kalian bisa menandai soal mana yang sulit, jangan sampai terpatok di soal tersebut. Jika kalian terpatok di soal tersebut, kalian akan menghabiskan waktu dan tidak bisa mengerjakan soal yang lainnya. Jadi, menurutku kalian cukup menandai mana yang kalian tidak ngerti, dan seandainya kalian masih punya waktu, kalian bisa membaca ulang dan mengingat-ingat kembali seperti kemungkinan-kemungkinan untuk arti dari kosakata tersebut atau kalimat yang ada tertera di dalam soal. Dan kalian bisa memilih jawaban mana yang paling mendekati menurut kalian. Ini adalah salah satu tips dari aku untuk kalian mengerjakan soal lesson, yaitu kalian baca soalnya dulu. Kenapa? Karena jika kalian baca soalnya dulu, kalian tahu konteks apa yang akan dibahas dan konteks apa yang akan dipertanyakan dari cerita tersebut. Jika setelah kalian akan membaca, kalian akan tahu apa yang ditanyakan dalam soal tersebut. Dan di situ kalian tidak perlu memahami seluruh dari rangkaian cerita atau rangkaian pembahasan di soal tersebut. Kalian hanya terfokus apa yang ditanyakan. Itu adalah triks dari aku. Kalian harus baca soalnya dulu, baru kalian membaca bacaan. Dan ini adalah yang sangat penting. Jika kalian sudah menemukan jawaban yang menurut kalian pas, kalian garis bawahi jawaban yang kalian pilih dan di konteks mana, di paragraf mana itu tertera jawabannya. Dan kalian bisa analisis lagi dari bacaan tersebut dengan jawaban kalian, apakah benar-benar memenuhi dan menjawab dengan benar, atau ada sedikit ketidakyakinan kalian bisa cek ulang dan menganalisis lagi soal dengan jawaban kalian. Dan selanjutnya kita akan membahas soal Hören. Nah, dalam mengerjakan soal Hören, kalian harus membaca soalnya dulu. Dan biasanya dalam kalian mengerjakan soal, pasti ada instruksi awal yang akan dikatakan dari audio tersebut. Instruksi-instruksi itu tidak perlu kalian dengarkan dan kalian bisa menggunakan waktu untuk kalian baca soal-soal dan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang akan dijawab. Dan kalian garis bawahi mana yang penting, pertanyaan-pertanyaan yang penting bisa kalian garis bawahi di setiap soalnya. Nah, di waktu instruksi itu bisa kalian gunakan untuk kalian membaca soal. Nah, setelah instruksi selesai, disitulah kalian fokus dengan apa yang dipertanyakan soal dan kalian fokus dengan
apa yang kalian garis bawahi, dan kalian bisa mencocokkan dengan audio tersebut mana jawaban yang benar sesuai dengan audio. Dalam pengerjaan Quran, ini sama seperti kalian mengerjakan lesson, yaitu kalian harus memperhatikan soalnya dahulu, menganalisis soalnya, dan kalian bisa dengan fokus mendengarkan audio, lebih memahami dan menguasai detail apa yang akan kalian jawab nantinya. Tiga adalah Schreiben, dan Schreiben ini yang pertama kalian harus memperhatikan kata-kata kalian yang akan kalian tulis dan jangan berulang-ulang dalam menuliskan kata-kata tersebut, karena menurut aku itu tidak efisien dan prover akan menilai kalau kalian itu hanya mempunyai sedikit kosakata. Jadi kalian bisa membuat variasi dengan kata-kata lain dan kalian mempunyai kosakata yang banyak dengan tidak menggunakan kata-kata itu saja. Dan perhatikan juga konteks nominatif, akusatif, dan datif. Nah, tips selanjutnya, kalian bisa menggunakan verben yang 100% sama dengan konteksnya. Gunakan kata-kata seperlunya, jangan terlalu sedikit ataupun terlalu banyak. Sesuaikan dengan aturannya. Karena jika kalian terlalu sedikit, itu akan mengurangi punkte kalian. Dan jika kalian membuat Schreiben yang terlalu panjang, itu membuat resiko kesalahan kalian itu semakin besar. It's okay kalau kalian memang sudah yakin dan sudah benar dengan konteks tersebut dan kalian bisa membuat agak sedikit aja panjang. Jadi menurut aku kalian cari aman aja, kalian bisa menyesuaikan dengan aturan, menyesuaikan dengan konteks, dan meyakinkan tulisan kalian itu, Schreiben kalian itu sesuai dengan konteks yang ada dengan soal. Selanjutnya yang keempat adalah style expression. Kunci utama dari expression adalah percaya diri. Nah, expression ini menurut aku kalian keluarkan aja suara kalian dengan lantang, jangan takut-takut, jangan setengah-setengah, jangan rasa takut kalian itu lebih besar begitu. Karena kalau kalian percaya diri, aku yakin apa yang ada di pikiran kalian itu bisa tersampaikan dibanding kalian takut dengan ketakutan, takut dengan salah ngomong atau salah gramatik atau lain sebagainya, karena itu menghambat kalian untuk berbicara. Tips yang paling penting adalah percaya diri dan yakin dengan apa yang akan kalian bicarakan. Jika kalian berbicara terlalu pelan, itu akan membuat kalian mempunyai resiko kesalahan yang lebih banyak lagi. Karena kalau seandainya kalian takut dan kalian tidak berbicara dengan lantang, dengan keras, dan kalian berbicara dengan pelan, itu membuat provernya agak sedikit ragu dengan kalian, karena lantang bicara kalian itu sangat pelan dan intonasi yang kalian bicarakan itu tidak terdengar dengan jelas. Nah, dalam expression ini usahakan kalian berbicara dengan lancar, tidak berhenti-berhenti. Usahakan perbicaraan kalian itu mengalir dengan partner kalian. Kalian bisa menghafal beberapa konteks-konteks seperti pembukaan, nah Tyler for Tyler, terus penutupannya bagaimana dengan bahasa Jerman yang benar, itu sudah ada di dalam otak kalian dan kalian bisa hafal. Utamakan kalian mempunyai banyak variasi dan banyak redemital. Kalian bisa hafal redemital seperti penolakan, penerimaan, terima kasih, atau dalam mengungkapkan ekspresi itu banyak. Kalian bisa memilih dan mungkin cukup menghafal 3 atau 4 saja. Dan seandainya kalian kalau mengungkapkan rasa wunderbar, terus kalian di konteks selanjutnya jangan wunderbar lagi, tapi bisa super atau lainnya. Nah, jadi kalian terlihat mempunyai banyak kosakata dan mempunyai banyak
Redemittel begitu. Ujian sertifikat bahasa Jerman hanya berlaku dalam 1 tahun saja, jadi kalian harus menyesuaikan time dengan kalian mengaplikasi apply ke Jerman. Kalau kalian belum siap untuk ujian, menurut aku jangan ambil ujian dulu. Menurut aku kalian harus mantengin diri kalian dulu untuk belajar bahasa Jerman untuk kalian mengambil ujian. Karena seandainya kalau kalian tidak lulus, kalian harus mengejar ujian-ujian lainnya, karena dalam peraturan sekarang ujian sertifikat bahasa Jerman hanya berlaku dalam 1 tahun saja. Jadi dalam rentang 1 tahun kalian harus menyelesaikan semua ujian. Jadi perhatikan deadline-nya, perhatikan kesiapan kalian dan semuanya, supaya aku berharap kalian bisa lulus sekaligus 4 modul. Dan sebelum ujian, aku menyarankan buat kalian untuk review kembali materi dari A1, A2, B1, dan lalu kuasai word list B1, dan kalian bisa hafal semua detail atau kosakata yang bakal sering keluar di ujian B1. Nah, ini adalah hal-hal yang sangat penting sebelum kalian mengikuti ujian, yaitu perbanyak mengerjakan soal-soal ujian B1. Perbanyak Vorbereitung dari lesson, Hören, Sprechen, und Schreiben. Kalian harus lebih keras lagi untuk belajar sebelum kalian ujian. Dan ini mungkin tips pribadi aku untuk membantu kalian lulus B1 bahasa Jerman. Dari pengalaman aku pribadi, aku belajar bahasa Jerman sendiri, dan aku harus nge-push diri aku buat belajar bahasa Jerman yang kuat. Jadi aku tuh belajar bahasa Jerman tiap hari dari pagi sampai malam, karena aku tahu aku harus lebih berusaha untuk belajar bahasa Jerman sendiri. Dan aku mencari beberapa soal ujian dari ebook, YouTube, lalu ada dari web, internet, dan lain sebagainya. Aku coba googling semua, aku coba kumpulin semua soal ujian B1. Jadi tiap minggu itu aku jadwalin untuk aku belajar bahasa Jerman B1 per modul. Contohnya pagi aku belajar lesson, siang aku belajar Hören, lalu sore aku belajar Schreiben, dan malamnya aku belajar Sprechen. Atau tidak, aku menerapkan contohnya Senin aku full belajar lesson, di Selasanya aku full belajar Hören, di Rabunya aku full belajar Sprechen, dan di Kamisnya aku full belajar Schreiben. Itu tergantung kalian menjadwal menurut kalian nyamannya bagaimana, di hari itu full semua modul atau fokus per hari di satu modul aja. Nah, waktu kalian belajar dan menghafalkan word chart, kalian bisa juga cari sinonim dari kata-kata tersebut. Contohnya nih, Sprechen sama Reden itu kan sama. Jadi kalian tahu Sprechen tapi kalian nggak tahu Reden, tapi sebenarnya itu artinya sama. Jadi menurut aku mengetahui sinonim itu sangat penting dalam mengerjakan soal ujian. Dan setiap hari aku usahain untuk mendengar YouTube dalam bahasa Jerman. Sebelum tidur aku dengerin audio bahasa Jerman, mulai dari pidato, percakapan, cerita, dan lain sebagainya, sampai kadang aku sampai ketiduran. Dan segitu dulu tips dan trik dari aku, semoga bermanfaat buat kalian semuanya. Dan aku bakal memberikan beberapa soal-soal latihan yang masih aku punya dan yang masih aku simpan buat kalian bisa mengerjakan. Dan aku berharap ini bermanfaat buat kalian semua, dan kalian bisa cek di deskripsi box. Aku akan bakal share
modul-modul dan kalian bisa mengerjakan soal-soal tersebut. Dan kalian juga bisa nyari-nyari soal-soal di YouTube, karena aku juga nyari soal di YouTube. Banyak soal-soal yang ada di YouTube, kalian bisa cari sendiri. Kalian harus rajin cari-cari, kalian harus rajin latihan soal. Dan itu aja dari aku. Pesan aku semangat buat yang mau ujian, buat yang lagi mempersiapkan ujiannya, atau ada yang lagi mengulang ujian. Semangat mempersiapkan ujiannya. Feel good buat kalian semua. Semoga konten aku bermanfaat buat kalian semua. Dan pesan aku buat kalian yang mau ujian, kalian harus optimis, kalian harus positif, kalian bisa lulus. Dan feel good for the approval. Ya, semangat. Yang terpenting harus banyak latihan. Dan aku yakin kalau kalian banyak latihan, kalian bisa lulus ujian bahasa Jerman. Dan sampai jumpa di konten aku selanjutnya. Cheers!